Kisah Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1, Surah An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tak kala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkanlah dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kukunya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Nabi Muhammad. Engkau sungguh beruntung. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut dengan peristiwa Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah, dialah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau salat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama, atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam.
manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai putraku yang soleh. Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan ajab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh, tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang soleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu wahai Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Nabi yang soleh, semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana, Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyebut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" "Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku." Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. "Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang soleh, senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga." Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Selesai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum inilah Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. "Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu." Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 13 hingga 18.
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Kelihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang dilihatnya, yaitu tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk salat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau pun turun. Di langit keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa dan mereka saling berbincang. "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam." "Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini." Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. "Kembalilah kepada Rabb-Mu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya." Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabb-Ku. Aku rela dengan keputusan ini." Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit, "Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku, dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku." Perintah salat 5 waktu, nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah salat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum salat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Burak untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu sholat, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 waktu sehari semalam.